Nah teman-teman, jadi malam ini aku akan ngegali kuburan yang sudah ada sejak zaman penjajahan Jepang di Indonesia teman-teman. Jadi di sini aku setuju konten itu media sosial sebagai tempat hiburan, tapi aku tidak setuju kalau sudah berujung dengan membawa kesesatan teman-teman. Karena di sini aku paling tidak suka dan benci kepada jin-jin kafir ini teman-teman. Karena di Al-Quran itu sudah tertera bahwa sesungguhnya jin itu musuh yang nyata bagi kita teman-teman. Jadi di sini aku akan membuktikan dan menantang para penunggu kuburan tua ini teman-teman dengan menggali kuburan ini. Jadi di sini pun aku heran juga, dari pertama aku sejak konten uji nyali seperti ini nggak pernah nampakku mereka menampakkan wujud menyerupai manusia itu teman-teman, seperti pocong, kuntilanak. Kepingin kali aku teman-teman. Namun kenapa yang lain bisa aku tidak? Nah, sama-sama manusianya. Jadi sini tidak panjang waktu aku akan ngegali. Muncul kalian, woi. Aku manusia biasa ini, nantang kalian. Muncul. Mana yang katanya kalian seram? Jangan banyak cerita kalian sini, woi. Nampak kan wujud kalian sama aku? Dan lagi teman-teman yang percaya dengan santet guna-guna apa itu manusia, yang katanya bisalah menyakiti kita jarak jauh itu. Nah, aku ini manusia biasa, buktikan kalau bisa jin yang ada di dunia ini beserta isi-isinya suruh santet aku teman-teman. Siap aku kalau memang bisa. Tidak benar itu semua itu. Jadi sini jika kita takut makhluk bisa membahayakan kita selain Allah, makhluk gaib, itu sudah jatuh ke syirik, kemusyrikan. Dan bahkan kita meminta bantuan kepada jin muslim pun, sekalipun jin muslim kita meminta bantuan untuk pengobatan, itu udah syirik namanya teman-teman. Sudah mempersekutukan Allah kita. Jadi sini mana? Ini kedalaman kuburan ini hanya 1,5 jengkal saja teman-teman. Ini kuburan apa nih? Kurasa Belanda entah India lah. Sama saja aku gali pun nggak bakal ada tengkoraknya. Mana? Muncul kalian, cepat. Oh nggak kubur-ubur kalian. Jadi aku tidak suka dengan kalau yang udah berujung kesesatan teman-teman. Karena di sini aku akan membuktikan bahwa Al-Quran itu memang petunjuk yang benar pada kita. Sebenarnya wujud jin itu ya beginilah, berawal dari iblis. Iblis itu sebelum dilaknat dan dikutuk dengan Allah itu bernama Ajajil, yang artinya kuat, perkasa, makhluk kuat Allah. Dan dia dikutuk karena sudah membangkang perintah Allah. Jadi disitulah berubah nama menjadi iblis. Dan dia bersumpah hingga hari kiamat akan menyesatkan manusia. Seperti ini kita ini teman-teman. Jadi kalau sudah zaman sekarang yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Ya mereka para jin itu ya termasuk golongan iblis teman-teman. Nah, yang memimpin jin-jin ini iblis. Karena kan sebelum Nabi Adam diciptakan itu iblis duluan diciptakan. Jadi mereka itu pasti bangga, tertawa dan senang jika kita takut pada mereka. Nah, jadi inilah aku dari pertama konten nggak pernah aja mereka nunjukkan pada aku, karena aku berani, aku percaya dengan Al-Quran. Hanya Allah yang kutakutkan teman-teman. Muncul kalian, woi.
aku udah sampai sini ya. Sudah dalam ini ya. Galinya. Ini dia nggak gerak karena ini memang di semen mati di dalam ini ya. Kedalaman cuma sejengkal ini, aku udah kandas ini galinya. Udah kandas semen, nggak ada tulang-tulangnya. Mana kalian? Cuma gali. Jadi dengan cara apa lagi lah supaya mereka itu muncul gitu teman-teman. Dan lagi yang namanya jangan nunjuk kuburan. Setiap lewat kuburan tua, bah numpang lewat ya, atau apa gitulah, numpang lewat, izin awak numpang lewat, ketawa jin-jin ini teman-teman. Itu jangan meludah kuburan, jangan jerit-jerit kuburan, jangan teriak-teriak di kuburan. Apalagi ya seperti meminta-minta nomor untuk dijudikan, itu nomor togel. Kadang aku heran, itu nampaknya sepele, cuman itulah dosa paling besar yang nggak diampuni sama Allah teman-teman. Cuman itulah ya, aku bukan orang baiknya, aku bandit juga nya aku ini. Cuman satu itulah yang betul-betul kuhindarkan. Ya aku ya suka aku minum-minum tua kadang teman-teman. Bukannya aku orang baik-baik kali, cuman satu dosa ini yang betul-betul kuhindarkan, itu syirik, mempersekutukan Allah. Itu memang nggak ada ampunannya teman-teman. Karena kan awal mulanya kehidupan ini ya itulah dengan dahsyatnya jebakan iblis bisa menjebak Nabi Adam. Dibisikannya itulah suruh makan buah kuldi, jadi kita berada di bumi ini. Sebenarnya kalau iblis tidak berhasil menjebak Nabi Adam, kita tidak tahu yang namanya rasa sakit, membedakan mana yang benar mana yang salah, kita tidak tahu. Kita hanya tahu kenikmatan saja di surga sana teman-teman. Tapi karena liciknya iblis ini, dahsyatnya jebakan iblis ini, jadi ginilah adanya kehidupan ini. Dan bahwa yang gaib pun tidak tahu dengan hal yang gaib teman-teman. Karena cuma Allah yang mengetahui segala sesuatu yang gaib, apa yang akan terjadi. Dan juga kita tidak akan pernah mengetahui apa yang tidak diajarkan dengan Allah kepada kita. Jadi dengan cara apa lagi lah teman-teman aku untuk membuktikan kalau semua itu tidak benar. Iya, kalau memang ada yang mau nyantet aku silakan. Mau jin di dunia ini beserta isi-isinya pun nyantet aku silakan. Siapa yang akibat diguna-guna, andalah. Apalagi pawang hujan, ngapain sajen pawang hujan supaya sebuah acara itu tidak turun hujan. Itu termasuk syirik besar itu teman-teman, dosa besar kali itu. Memang namanya sepele, cuman aduh bahaya itu. Kita menganggap itu hal kecil, cuman di mata Allah nggak diampuni teman-teman. Oke lah kalau begitu, di sini aku akan memperbaiki lagi, karena kan ya keluarga juga lah ya kan yang dikuburkan di sini. Aku hanya benci kepada jin-jin kafir penunggu tempat ini teman-teman. Karena udah dalam ini ya, udah kandas, nggak ada kapan tulang tengkorak. Cuma bagus ku bersihkan aja, ku rawat kuburannya. Muncul ukut pakai cangkol ini lah. Pingin kali aku, kenapa orang lain bisa nampak didatangi, aku enggak ya.
apalagi orang-orang yang meminta bantuan, tugian. Sungguhnya jin setan itu musuh yang nyata bagi kita. Wujud mereka itu seperti ya kesesatan itulah teman-teman, menyesatkan kita. Kayak kita percaya kalau mereka bisa ganggu kita, ngikuti kita, membahayakan kita, atau ya kita takutlah jika mereka menyerupai manusia itu, kita takut. Itu hanya halusinasi kita teman-teman. Jadi wujud setan itu mereka menyesatkan kita itu melalui hati kita. Itulah hati kita tersalur dengan pikiran takut, jadi terbentuknya lah wujud yang seram. Ya, itu sebetulnya nggak ada, tergantung hati kita ya. Seperti aku nih, hatiku yakin berani dengan Al-Quran itu, ya nggak ada wujudnya kan, nampak Bu. Nah, jadi aku di sini pun dari dulu nggak pernah baca ayat kursi apa, karena aku pingin nampak kok. Namanya uji nyali, ngapain aku baca kursi? Kalau aku baca ayat suci, bagus aku di rumah aja. Ya, setidaknya aku mengucap bismillah dengan assalamualaikum. Udah, jikanya ada nampak aku menyebut nama Allah, udah. Ya teman-teman, kalau begitu sampai di sini saja. Besok aku akan melanjutkan membersihkan kuburan ini teman-teman.